Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, kita masih ditolong oleh Allah dan dimudahkan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk bisa sampai di masjid yang mulia ini. Kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Dan apa yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak, dan kamu tidak akan mampu di bumi ini, dan kamu tidak memperoleh selain Allah satu pelindung pun, dan tidak pula satu penolong. Thair Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat 28, yang menguraikan anugerah turunnya hujan setelah sebelumnya masyarakat Mekah menderita kemarau panjang sehingga menyebabkan paceklik, dan mereka telah berputus asa untuk menanti datangnya hujan. Di sini mereka diingatkan bahwa petaka yang mereka alami itu adalah akibat kedurhakaan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu demikian agar mereka melakukan introspeksi. Dia memperhatikan apa yang selama ini sudah mereka lakukan dan melaksanakan apa yang direstui oleh Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Al-Bikai berpendapat bahwa ayat-ayat yang sebelumnya menguraikan nikmat dan kekuasaannya. Ayat-ayat itu bagikan menyatakan Allah yang telah menciptakan kamu, memberi kamu rezeki, dan Dia juga mengendalikan urusan kamu setelah menyebarluaskan kamu di muka bumi ini. Tidak ada nikmat kecuali yang bersumber darinya, dan tidak ada pula petaka kecuali atas izinnya.
Dengan demikian dialah sendiri yang merupakan wali yang mengurus semua keperluan kamu. Nikmat apapun yang kamu rasakan itu adalah bersumber darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan atas kemurahannya. Dan apa yakni musibah yang menimpa kamu kapan dan dimanapun terjadinya, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kamu sendiri, yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu telah lakukan. Paling tidak disebabkan oleh kecerobohan dan ketidakhati-hatian kamu. Musibah yang kamu alami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu, karena Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak mengakibatkan musibah atas diri kamu. Seandainya pemaafan itu tidak dilakukannya, pastilah kamu semua binasa. Bahkan tidak akan ada satu binatang melata pun yang hidup di muka bumi ini. Jangan duga bahwa pemaafan yang dianugerahkan Allah itu disebabkan Allah itu lemah. Tidak. Dia Maha Kuat, dan kamu walau secara bersama-sama tidak akan mampu melepaskan diri dari ketentuan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Walau kamu berusaha berlindung di penjuru bagian bumi manapun, di samping itu kamu juga tidak memperoleh selain Allah satu pelindung pun, dan tidak pula satu penolong. Hanya Allah satu-satunya sebagai pelindung dari makhluknya. Ayat di atas walaupun dari segi konteksnya tertuju kepada kaum musyrikin Mekah, ia dari segi kandungannya tertuju kepada seluruh umat manusia, baik perorangan maupun secara kolektif, kapan dan dimanapun, baik mereka yang beriman pada Allah mereka ataupun mereka yang kafir, yang ingkar. Sebagaimana halnya petaka, demikian juga nikmat. Sekian banyak nikmat yang diperoleh seseorang sebagai dampak perbuatan baik yang dilakukannya. Saudara-saudara Nabi Yusuf menyatakan bahwa Yusuf menerima anugerah dari Allah dan mereka tidak menerimanya karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Berbeda dengan halnya dengan Yusuf alaihissalam, karena saudara-saudara Yusuf itu, Nabi Yusuf itu berusaha untuk mencelakakan Nabi Yusuf, bahkan ingin membunuhnya dengan cara melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Sekalipun demikian, mereka berdalih atau mengatakan kepada Nabi Yakub ayahnya bahwa Nabi Yusuf diserang oleh serigala sehingga dia tidak bisa menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, padahal itu hanyalah sebuah rekayasa. Firman Allah, wa ya'fu an katsir, berarti Allah memaafkan banyak kedurhakaan,
sehingga dia tidak menjatuhkan sanksi duniawi. Kemaafan Allah ini berkaitan dengan kehidupan duniawi. Itu sebabnya sekian banyak yang melakukan pelanggaran, mereka masih tetap hidup nyaman, mereka masih tetap bisa menghirup udara segar bagaimana orang-orang yang beriman. Dan mereka juga terlihat bahagia menurut versi mereka. Mereka itulah yang dimaafkan, yakni yang ditangguhkan Allah siksanya dalam kehidupan dunia ini. Bisa juga pemaafan ini mencakup pemaafan duniawi dan pemaafan nanti di akhirat. Ayat berikutnya wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam in yasha' yuskinir rika fayadhlalna rawakita ala dhahri inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Dan di antara ayat-ayatnya ialah beraneka ragam kapal yang berlayar di laut bagaikan gunung-gunung. Jika dia mengendaki, jika Allah mengendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah mereka terhenti atas permukaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, atau membinasakan mereka karena apa yang mereka perbuat, atau dia memaafkan yang banyak. Setelah menguraikan kekuasaannya yang tidak terbendung, ayat 32-34 ini mengemukakan satu dari sekian banyak bukti kekuasaan itu, yakni yang mudah dipahami ketika itu. Sehingga Allah menyatakan, dan di antara ayat-ayat yakni tanda-tanda kekuasaannya ialah aneka kapal besar yang berlayar di laut bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan dengan muatan yang berat, namun semuanya itu tidak tenggelam. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin yang mendorong kapal-kapal itu dalam pergerakannya. Maka jadilah mereka, yakni kapal-kapal itu, pada siang atau malam hari terhenti atas permukaannya, yakni permukaan laut, tidak dapat berlayar menuju tujuan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni berlayar dan terhentinya kapal-kapal itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang banyak bersabar dalam menghadapi kesulitan dan musibah, dan banyak bersyukur dalam menerima berbagai anugerah kenikmatan Allah. Dan mereka itulah yang menjadikannya bahan renungan hingga menyadari betapa besar kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ayat 22 menyelipkan keterangan tentang siapa yang dapat menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah melanjutkan menyebut kuasanya mengendalikan kapal melalui pengendalian angin dengan menyatakan, atau kalau dia tidak membiarkan kapal-kapal itu terkatung-katung di permukaan laut karena ketiadaan angin sebagai pendorongnya, dia kuasa kapan saja untuk membinasakan mereka,
yakni kapal-kapal itu, dengan jalan mengirim badai dan angin yang sangat besar. Itu disebabkan karena apa? Yakni dosa dan kemaksiatan yang mereka perbuat. Ketika itu, jika dia mengendaki, dia kuasa membinakan semua penumpangnya atau membinasakan banyak di antara mereka karena apa yang mereka perbuat, atau dia memaafkan yang banyak dari penumpang-penumpang kapal itu, semua dalam batas kehendak dan kuasanya. Kata Al-Jawari adalah bentuk jamak dari kata jariyah yang terambil dari kata jaro yang berarti berjalan cepat atau berlayar. Kata jariyah adalah adjektif dari satu kata yang tidak disebut dan yang diisyaratkan oleh kata laut. Dari sini kata tersebut diartikan kapal atau perahu yang berlayar di laut. Kata al-a'lam adalah bentuk jamak dari kata alam, yang antara lain berarti gunung atau bendera. Semua kata yang terdiri dari huruf ain, lam, dan mim mengandung makna kejelasan. Gunung serta bendera merupakan hal-hal yang sangat jelas. Pengetahuan yang jelas pun dinamai ilmu. Sedang sumbing, yakni cedera di bibir, dinamai ulmah karena kejelasannya. Kata ar-rih, angin, dalam bentuk tunggal biasa digunakan Al-Quran untuk angin yang membawa petaka, dan bentuk jamaknya riyah untuk angin yang bermanfaat. Namun penggunaan itu tidak selalu demikian. Ini antara lain terbukti dengan adanya bacaan untuk ayat di atas dalam bentuk jamak, sehingga tidak dibaca rihun tapi dibaca riyah. Kata yadhlalna terambil dari kata dhillun yang pada mulanya berarti bayangan atau naungan. Bayangan terdapat dikala ada cahaya atau di siang hari. Namun demikian kata ini digunakan serupa dengan kata yusbihu yang terambil dari kata sobah, yakni pagi, atau yamshi yang terambil dari kata masa, yakni sore. Karena itu di pagi hari seperti ini kita menyebut waktu subuh, yakni waktu di pagi hari. Kalau sore hari kita menyebut dengan istilah masa. Kesemua kata tersebut dipahami dalam arti menjadi. Pemilihan kata yadhlalna memberi kesan terjadinya keberhentian angin dan kapal-kapal itu di siang hari. Pemilihan kata itu untuk mengisyaratkan ketidakmampuan manusia untuk melakukan sesuatu guna mendatangkan angin yang bisa mendorong kapal itu, walau itu terjadi pada saat terang, di mana aktivitas lebih mudah dilakukan dan fasilitas lebih gampang ditemukan. Peristiwa yang dilukiskan ayat di atas digambarkannya sebagai tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur kepada Allah. Ini karena berlayarnya kapal dengan tenang mengandung harapan tiba dengan selamat, dan ini mengundang kesyukuran. Sebaliknya terhentinya atau datangnya angin yang besar, angin ribut, berarti terancamnya nyawa serta harta benda
Dan ini mengundang rasa takut yang harus dihadapi dengan ketabahan juga kesabaran. Nah, demikianlah keadaan seorang mukmin jika mengalami atau ditimpa oleh salah satu dari kedua situasi itu. Demikian pendapat banyak ulama. Di antaranya adalah Tabat-Tabai berpendapat bahwa ayat di atas bermakna apa yang diuraikan tentang keadaan kapal-kapal itu dalam berlayar di laut akibat dorongan angin serta kemampuannya mengangkut penumpang dan barang dari pantai ke pantai, dari satu pulau ke pulau yang lain, merupakan ayat atau tanda-tanda bagi siapa yang menahan diri dari melakukan aktivitas yang tidak berguna dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Beliau juga memahami kata sabar sebagai menahan diri, karena menurutnya sabar adalah menahan diri. Sedang kata syukur dipahami dalam arti berpikir tentang nikmat Allah, karena berpikir tentang nikmat Allah adalah salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35 dan berikutnya insyaallah nanti akan kita baca, kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan kesempatan hidup dan sehat kepada kita semuanya, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah. Dengan demikian semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.